Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujabat tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah hatta atana al yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang dan kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam beberapa waktu yang lalu kita telah tidak bisa menyambung kajian ini dikarenakan ada jadwal di luar, sehingga pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur panjang tanpa ada kekurangan apapun, sehingga kita tidak ada satu orang pun yang meninggal di antara kita. Padahal kalau setiap kampung kita dengarkan ada pengumuman orang meninggal, dan bukan kita yang dipanggil oleh Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita, agar kita dapat terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka mereka akan hidupnya sukses. Kalau seandainya hari ini kita tidak sukses, maka itu kemungkinan besar adalah kita meninggalkan Allah dan Rasul. Maka apa yang harus kita lakukan itu adalah hidup ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita pukul berapa kita tidur. Rasul mengajarkan kepada kita pukul berapa kita bangun. Berapa kali sehari kita tidur, itu semuanya ada panduannya. Nah, kalau seandainya dalam hal tidur pun kita tidak mau mengikuti Rasulullah, dalam hal apa lagi yang kita mau ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca surat Al-Hasyr, di mana ini merupakan kisah tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan sedang viral hari ini pada saat mereka membombardir Gaza, bahkan Gaza itu melebihi dari Hiroshima, sehingga kondisi Gaza hari ini adalah kondisi yang hancur, luluh lantah dan berkeping-keping. Nah, kondisi ini sebenarnya itu sudah diungkapkan di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka tidak akan pernah berani menyerang orang mukmin kecuali dari belakang benteng, kecuali di belakang tameng. Sehingga orang-orang Yahudi itu paling takut. Sampai dengan hari ini semua penduduk yang bukan asli Yahudi, dan bahkan itu bukan Yahudi asli, semua meninggalkan Israel. Lihat di media massa, pada saat orang-orang Palestina mereka itu dibombardir, mereka masih tinggal di reruntuhan rumahnya.
Kenapa mereka memilih tinggal di reruntuhan rumahnya? Karena pada saat mereka dibom maka mereka syahid. Yang bom itu adalah orang kafir. Kalau meninggal syahid. Maka mereka memilih. Nggak usah pakai mic. Bawa takkan. Sekalinya bisa gitu. Cek. Nggak usah pakai mic aja. Dan mereka nggak pernah berani berperang face to face. Nah, mereka tidak pernah berani. Nah, mereka hanya berani berperang melalui pesawat tempur, melalui roket. Ini adalah kondisi yang digambarkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhsanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Allah mengingatkan kita tentang kondisi bagaimana mental orang-orang Yahudi tersebut. Bahwasanya Allah mengingatkan kita, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhsanatin. Mereka tidak akan pernah berani memerangi kalian semuanya illa fi qura muhsanatin, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Sekarang tembok mereka itu dikenal dengan Iron Dome. Itu tembok mereka. Sehingga kalau misalnya kita mengibaratkan ini adalah kawasan Israel, maka mereka akan pasang sekeliling kawasan tersebut dengan satelit. Sehingga apa? Pada saat ada rudal yang menghantam daerah mereka, ini perumahannya di tengah, ini jauh ini. Pada saat perumahan mereka ada yang menghantam, maka akan dibaca sinyalnya, akan dikirim sinyalnya ke tempat roket tersebut. Sehingga begitu melewati saja langsung ditembak. Ini yang dinamakan dengan fi qura muhsanatin, di balik tembok. Mereka nggak akan pernah berani. Kalau berperang berhadapan-hadapan seperti itu nggak berani. Bahkan mereka tentara-tentaranya itu selalu pakai pampers. Kenapa pakai pampers? Karena takut keluar dari rumah. Tentaranya takut keluar dari benteng, nggak berani mau pipis keluar, nggak berani. Sehingga mereka kalau pipisnya di dalam pampers, nya juga di dalam pampers. Begitulah pengecutnya, ya. Begitulah pengecutnya tentara-tentara orang-orang Yahudi. Au min wara'i judur, ataupun mereka di balik tembok. Dan tembok yang paling kokoh itu adalah tembok Bani Nadir. Benteng Bani Nadir itu pernah dikepung oleh Rasul lebih dari 10 hari tidak tembus. Coba bayangkan umat Islam yang berjihad memerangi mereka. Kenapa diperangi orang-orang Yahudi ini? Bukan Islam suka perang, enggak, tapi karena mereka khianat. Ada satu hal yang memang harus kita ingat bersama. Pada saat kita berhubungan dengan Yahudi, mau buat perjanjian apapun, maka dia tetap mengkhianati. Maka kalau ada orang Islam pada saat kita buat janji khianat, maka dia adalah Yahudi. Ya, karena itu adalah karakter dimanapun Yahudinya, kapanpun Yahudi itu sama sifatnya, karakternya sama. Pasti dia akan mengkhianati. Pada saat Rasul datang Madinah, mereka itu buat perjanjian tidak boleh
kalau ada orang yang menyerang Yahudi, maka umat Islam akan melindungi. Kalau ada yang umat Islam diserang, maka orang Yahudi akan melindungi. Tapi apa yang terjadi? Pada saat umat Islam diserang, mereka membelot. Mereka bersatu dengan orang-orang kafir. Itulah Yahudi. Kapanpun, dimanapun, ya, tetap sama karakternya, yaitu pengkhianat. Nah, mereka tidak akan pernah berani melawan orang Islam kecuali dari balik tembok. Dan umat Islam tidak bisa menembusi tembok mereka. Coba bayangkan, begitu hebatnya benteng mereka. Benteng mereka itu bukan dari tanah liat. Nanti kalau ada kesempatan umrah, pergi ke benteng Bani Nadir, lihat. Memang agak mahal perginya, naik taksi apalagi kita sendiri ya. Tapi lihat Bani Nadir itu bentengnya. Itu batu yang disusun. Batu yang disusun, setelah itu baru dilapisi dengan lem ya, lem mereka itu sehingga sangat kokoh. Mau diserang kayak manapun, mau dobrak kayak manapun tidak akan pernah runtuh. Dari belakang itulah mereka menyerang umat Islam, diserangnya umat Islam, dilemparnya umat Islam. Apa yang terjadi? Pada saat itu umat Islam mempunyai sebuah teknik. Tekniknya apa? Mereka punya kebun kurma. Mereka punya kebun kurma. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Dibakar kebunnya. Hari ini apa yang harus kita lakukan pada saat kita konflik dengan Israel? Apa yang harus kita bakar? Nggak ada lagi kebun kurma mereka. Yang ada kebun-kebun produksi mereka. Apa kebun produksi? KFC, McDonald, ya. Apa saja produk-produk mereka, maka boykot. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada produk kita, boleh kita pakai. Kalau ada produk kita, maka jangan kita pakai produk mereka. Contoh produk mereka yang sehari-hari kita pakai, Pepsodent. Mulai hari ini ganti, mahal, pakai odol HNI, beli. Karena kalau kita membeli Pepsodent, maka satu hari kita telah menyumbang kepada Unilever itu 15.000. Satu keluarga itu sedekah untuk Unilever 15.000. Dan itu disumbang kemana? Disumbang ke sana. Nah, umat Islam harus memperkuat perekonomian produk-produk umat Islam. Itu yang dimaksud dengan membakar kebun kurma. Hari ini mereka tidak nanam kurma lagi, tapi mereka menanam Pepsodent, ya, menanam sabun, ya. Semua peralatan rumah tangga kita 90% dihasilkan oleh mereka. Jadi cara yang paling buat mereka itu bisa takut sama kita, yaitu adalah dengan menakut-nakuti mereka. Maka ini adalah hal yang paling spektakuler yang dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Pada saat orang-orang Hamas melakukan serangan, ya, maka mereka akan ketakutan. Hari ini banyak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi keluar dari Israel karena mereka tidak berani tinggal lagi di Israel. Kenapa? Karena Iron Dome yang mereka klaim sebagai alat yang paling perisai yang paling aman di dunia ternyata tembus. Bagaimana tidak tembus? Karena orang-orang mujahidin di Palestina mereka menggali dari bawah tanah. Dibuat, kalau bahasa Aceh, kurung-kurung ya. Di bawah itu dia gali semuanya sampai dengan waktu yang dekat dengan permukiman Yahudi, maka mereka akan keluar lalu menembak roket-roket tersebut. Itu cara menakut-nakuti. Dan itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau kita mau membunuh mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu adalah umat yang memang dikutuk oleh Allah. Orang Yahudi itu adalah umat yang dikutuk oleh Allah. Apakah itu tanah mereka, Israel? Bukan. Tanah siapa itu? Itu adalah tanah semua umat. Karena hampir semua umat itu pernah tinggal di situ. Yang pertama sekali tinggal di situ adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama sekali tinggal di situ. Nabi Ibrahim lalu diperintahkan oleh Allah
untuk membawa istrinya. Siapa nama istrinya? Nama mama Nabi Ismail. Hajar. Ya. Kalau Sarah istri pertama, nggak ada anak sama Sarah. Berapa tahun? 80 tahun nikah nggak punya anak. Ya. Coba bayangkan. 80 tahun tidak punya anak. Nikah sama Hajar. Pas nikah sama Hajar, lahir anak. Apa yang dilakukan? Allah memerintahkan, ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail dan Hajar ke sebuah padang pasir. Padang pasir yang tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Bayangkan. Dengan apa pergi? Menurut riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu dan Siti Hajar dan Ismail dibawa dengan burak. Kendaraan khusus para nabi, ya, burak. Itu kendaraan para nabi yang diperjalankan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak, ada 2 orang anaknya, Ismail dan ada 1 orang lagi namanya Yakub. Dari Yakub inilah, ya, orang-orang Bani Israel mereka dipanggil. Ya. Yakub dipanggil oleh Allah dengan anak-anaknya itu dengan Bani Israel. Sehingga surat Al-Isra itu adalah surat Bani Israel. Kenapa? Karena kondisi mereka pada saat itu adalah masih sebagai umat yang taat. Setiap panggilan Bani Israel itu kondisinya masih taat. Begitu dipanggil Yahudi, itu sudah melenceng. Itu kata kuncinya. Kalau kita ketemu di dalam Al-Quran kata-kata Yahudi, itu melenceng. Sudah menyeleweng mereka. Nah, dari Nabi Yakub ada beberapa anak, diantaranya itu adalah Yusuf, ya. Ada salah satu anaknya namanya Yahuda. Dialah yang diklaim oleh anak-anaknya sebagai nabi, sebagai Tuhan, ya. Sehingga apa? Mereka merubah ajaran agama ini sampai dengan kesesatan mereka itu di puncaknya itu adalah di Nabi Musa. Dulu mereka tinggal di Palestina ataupun dinamakan dengan Syam. Palestina itu namanya Syam. Syam itu terdiri dari Jordania, Lebanon, Palestina, Syria. 4 negara. Maka Rasul itu paling keren. Umur 18 tahun sudah travelingnya 7 negara. Berdagangnya 7 negara. Kalau kita berdagangnya pajak impres rumah. Nah, itu traveling kita. Healing kita paling jauh ke Gunung Salak. Nah, kalau Rasul healingnya ada summer, ada winter, ada musim dingin, ada musim panas. Itu healingnya Rasulullah. Jadi mereka berdagang itu bukan hanya sekedar berdagang, tapi itulah yang dinamakan dengan shopping idea. Bahasa sekarang dinamakan dengan shopping idea. Mereka berbelanja sambil dengan relax. Kalau kita hari ini tidak pernah. Coba relax, pasti habisin uang. Ya. Nah, di masa Nabi Yusuf, mereka diajak oleh Nabi Yusuf untuk masuk ke Mesir. Ya, pada saat itu Mesir tidak dikuasai oleh Fir'aun, tapi Mesir dikuasai oleh raja. Sehingga apa? Saudara-saudaranya semua dibawa ke Mesir, tinggal di Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Buat olah mereka. Bani Israel ini buat olah. Sehingga apa yang terjadi? Diusir dari Mesir. Mereka itu menjadi penyakit. Dimanapun mereka berada tetap jadi penyakit. Itu orang Yahudi. Nggak percaya nanti lihatlah. Saya paling banyak teman orang Yahudi. Paling banyak teman saya Yahudi di Amerika. Dan rata-rata mereka seperti itu. Tetap jadi penyakit. Dan semua jabatan besar di Amerika mereka yang pegang. Semua jabatan-jabatan besar semua orang Yahudi. Nah, di masa Nabi Yusuf mereka dibawa ke Mesir, setelah itu mereka diusir, dan terakhir sekali mereka itu diusir pada saat masa Nabi Musa.
Siapa yang mengejar mereka? Fir'aun. Bayangkan, mereka tidak punya negara. Kapanpun sampai dengan hari ini, itu adalah bukan negara mereka. Sehingga mereka selalu mencari sebuah tempat baru untuk tinggal. Namun pada saat mereka tinggal, pasti mereka akan merusaknya. Contoh misalnya, mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka pergi ke Madinah. Dari mana mereka tahu? Di dalam Taurat disebutkan, Nabi akhir zaman itu akan datang di mana tempat banyaknya pohon kurma. Datang dia ke Madinah, ditungguinnya. Begitu dilihat Nabi Muhammad, bukan dari Yahudi, nggak percaya dia. Karena dari Arab katanya, bukan dari orang Yahudi. Gak mau dia beriman. Begitulah kekehnya hati mereka untuk membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Di Madinah mereka menunggu Rasul. Pada saat itu ada salah seorang yang masuk Islam hanya untuk apa yang dinamakan dengan mengelabui Islam. Itu adalah salah satu tokoh Yahudi yang paling besar, Abdullah bin Salul, atau disebut juga dengan bosnya, gembongnya munafik. Bayangkan dia sanggup salat di belakang Rasul, salat subuh belakang Rasulullah, tapi dia benci terhadap Islam. Dan bahkan yang paling hebatnya itu adalah anaknya. Anaknya pada saat mengetahui bahwasanya ayahnya itu adalah seorang munafik, dan pada saat itu ada berita untuk mengeksekusi, dikasih nama, ya, dikasih nama, ada listing nama-nama orang-orang munafik. Pada saat itu ditanya, siapa nama-namanya? Enggak dikasih tahu oleh sahabat Rasul ini. Dia yang sendiri yang hafal nama tersebut. Sampai pada saat itu Umar bin Khattab sangat risau apakah namanya masuk ke dalam list munafik tersebut. Dijawab oleh sahabat tersebut, bagaimana mungkin seorang Umar bisa masuk dalam list munafik. Itu list tersebut pada saat dibeberkan oleh Rasul kepada sahabat tersebut, maka anaknya bertanya, apakah ayahku termasuk salah satu munafik tersebut? Kalau ia, perintahnya untuk dipenggal leher, biar aku yang penggal leher ayahku. Coba bayangkan bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Allah dan Rasul. Mereka sanggup memenggal leher ayahnya. Kenapa? Karena yang membatasi antara kita sama orang tua itu adalah keimanan. Kalau perintah dari Allah suruh penggal, maka mereka penggal. Tapi Allah tidak menyuruhnya. Allah tidak menyuruhnya untuk memenggal lehernya. Dijaga keharmonisan antara seorang ayah dengan seorang bapak. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, selama ini kita mengira tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita mengira bahwasanya mereka itu satu padu. Mereka itu kompak. Qulubuhum syatta, tapi hati mereka itu sebenarnya pecah belah. Itu janji Allah. Saya di Swiss itu kan berbatasan dengan beberapa negara. Ada Italia, ada Perancis, ya kan? Ada Swiss sendiri, ada Jerman. Nah, Yahudi yang berada di pinggiran ini, mereka tidak akan pernah mau ngomong bahasa Ibrani sesama mereka. Ini sesama Yahudi. Mereka tetap ngotot ngomong dengan bahasa mereka masing-masing. Beda sama orang Islam. Kalau saya bisa bahasa Arab, misalnya, abang bisa bahasa Arab, kalau kita ketemu nanti di mana, misalnya di Mekah, pasti kita ngomongnya bahasa Arab. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Nggak suka kita. Inilah yang membuat persatuan umat Islam itu jauh lebih kental jika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Yahudi Austria, mereka akan berbicara bahasa Austria. Yahudi Italia akan berbicara bahasa Italia. Yahudi Swiss akan berbicara bahasa Swiss. Nggak mau mereka berbicara bahasa Ibrani. Itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seakan-akan kita melihat mereka itu adalah umat yang satu, tapi sebenarnya mereka itu adalah umat yang sangat mudah berpecah belah dan hati mereka berpecah belah. Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman.
qaumun la yaqilun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal pikiran. Padahal kalau misalnya kita melihat orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pintar. Ya, orang Yahudi itu adalah orang yang pintar. Seperti pernah saya katakan, chip yang ditanam di dalam iPhone ini pusatnya di Israel. A15 ya, itu diciptakan di Israel. Teknologi yang bisa mendeteksi semua gerakan kita, berapa langkah, berapa kalori, berapa semuanya itu dihasilkan di Israel. Bahkan saya tahun 1999 pada saat berada di sana saya melihat sendiri di Israel itu sudah bisa video call. Tahun 1999 teknologi di Israel sudah bisa video call. Indonesia masuk video call tahun 2010. Coba bayangkan, 11 tahun kita tertinggal teknologi dengan mereka. Dan teknologi mereka yang paling hebat lagi yang mereka ciptakan itu adalah senjata Uzi. Kalau senjata laras panjang yang bentuknya brand, ya, brand itu mesin tembak rentet, itu yang paling hebat adalah AK-47. Kenapa? Ditanam 7 tahun pun di dalam tanah, AK itu bisa tahan. Punya Soviet. Ya. Kalau M16 tidak berapa kuat. Tapi Yahudi bisa buat senjata brand laras pendek, namanya Uzi. Enggak panjang, kalau dulu kan harus panjang, harus ada kekuatan powernya seperti ini baru bisa terbang 100 meter, 200 meter. Uzi dengan pendek dia bisa tembak. Berapa harganya? Harga Uzi itu, harga biaya produksinya itu adalah $50 satu senapan. Dijual di black market Thailand kalau mau beli, ya kan? Mana tahu mau koleksi, ya kan? $350 di black market. Cuman jangan tanya sama saya gimana cara bawa pulang. Saya juga nggak tahu. Saya cuma lihat aja di sana dijual harganya sekitar $350. Dari mana uangnya? Ini yang menjadi yang menyedihkan kita. Uangnya itu diambil dari bunga bank Swiss yang dimiliki oleh raja-raja Arab. Ya. Sayang Indonesia tidak ada yang menyimpan uang di Swiss dikarenakan raja di sini adalah raja maklum, ya. Raja-raja yang harus kita maklumi. Kalau di sana memang raja Arabnya betul-betul raja. Begitu lahir mereka punya dana gaji sekitar 70.000 real. Satu bulan 70.000 real, ya sekitar sekian miliar. Dan bayangkan kalau dia punya umur 30 tahun, uang tersebut semua disimpan di bank Swiss. Bank Swiss untuk membuka rekening, kita perlu dana membuka rekening 700.000 franc. Ya, 700.000 franc itu setara dengan 12 miliar. Beda sama BSI ataupun Bank Aceh Syariah. Hanya dengan modal 50.000, ya, rekening kita sudah terbuka. Nah, itu diantara bagaimana Yahudi mengelola alam ini. Pada saat Khalifah Utsmaniyah itu masih bertahan, kita masih menggunakan uang logam mulia emas, dinar. Namun mereka menciptakan sebuah institusi baru namanya perbankan. Ya. Mereka menciptakan perbankan sehingga mereka penguasa bank. Dan hari ini kalau seandainya saudara-saudara sekalian ada punya kartu kredit, ya, ataupun punya ATM, ada logo Sirus, ada logo Visa, maka setiap logo tersebut memberikan sumbangsih kepada orang Yahudi sebesar 2 juta US dollar setiap tahun sedekah mereka untuk orang Yahudi 2 juta US dollar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu untuk memperkecil transaksi dengan instrumen yang mereka miliki. Kita tidak bisa menghindari. Maka ibu-ibu jangan suka minta ATM ayahnya. Jangan suka minta kartu kredit. Bagus kan ceramah malam ini kan? Jangan suka minta. Karena apa? Karena itu adalah produk yang memang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling pintar dalam hal mendesain tersebut. Nah,
Kapan orang Yahudi itu mulai masuk kembali lagi ke Palestina? Pada tahun 1948. Sebelumnya mereka tinggal di sana dengan aman, dengan damai. Rabi-rabinya itu hidup tentram. Nah, yang perlu saya ceritakan kepada saudara semuanya bahwasanya Baitul Maqdis itu bukan masjid. Ya, Baitul Maqdis itu adalah bongkahan bumi yang luas diameternya itu adalah 14 hektar. Itu Baitul Maqdis. Jadi salah hari ini persepsi kita, Baitul Maqdis itu adalah masjid yang kubahnya di samping kubah emas. Bukan. Baitul Maqdis itu adalah kawasan area yang seluas 14 hektar, tidak boleh ada umat lain kecuali umat Islam. Sama seperti Makkah, sama seperti Madinah. Ini tugas mulia kita. Bagaimana kita buat anak kita galau? Kegalauannya itu apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jangan galaunya karena mereka harus kerja di perusahaan minyak. Ya, jangan galau yang kita tanamkan kepada mereka kalau seandainya mereka tidak mempunyai pekerjaan. Bukan itu galaunya. Galaunya itu adalah tanamkan kepada mereka. Nak, tugasmu itu adalah menjadi pembebas Baitul Maqdis. 14 hektar itu adalah bongkahan bumi yang suci, yang tidak boleh dimasuki oleh orang selain orang Islam. Bayangkan hari ini mereka merajalela di sana. Orang-orang Yahudi merajalela. Tanah siapa itu? Itu tanah umat Islam. Dari mana dalilnya? Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sana yang pertama sekali membuka. Ya, yang membuka di sana adalah Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada hak mereka mengatakan bahwasanya ada Haikal Sulaiman. Sulaiman itu anak siapa? Anak cucunya Nabi Ibrahim. Daud itu anak cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Itu yang harus dipahami. Tidak pernah ada agama lain kecuali agama Islam. Nabi Daud agamanya Islam, Nabi Sulaiman agamanya Islam, ya. Nabi Isa agamanya Islam. Kalau ini kita pahami dan ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka kita akan mempunyai sebuah pemahaman yang konkret. Sehingga apa? Banyak teman-teman di Amerika yang taat. Di Virginia itu ada salah satu kampung Yahudi, ya. Mereka itu memang ortodok, tidak punya listrik, tidak punya peralatan teknologi. Kalau kita masuk ke kampung mereka, persis seperti kita masuk ke Gunci sana, ke Sawang, ke atas sana, ke Riseh sana. Itu tidak ada transportasi. Transportasi mereka pakai apa? Mereka pakai kuda. Cuman udah canggih. Kudanya ada lampu sen. Delmannya ada lampu sen. Mereka nggak boleh pakai motor, nggak boleh pakai mobil. Dan yang uniknya, perempuannya tutup aurat. Perempuannya tutup aurat. Yang lakinya berjenggot. Kalau pulang ke Aceh bisa dicium tangannya. Nah, karena berjenggot. Karena jenggotnya panjang-panjang. Ya. Begitu kondisi mereka. Ya. Dan mereka yang uniknya itu tidak ada KB. Anaknya berapa? 12, 15 anaknya. Saya pun heran, saya tanyakan kepada teman saya, kenapa kalian sosialisasi KB untuk kami? Apa dijawab? Itu untuk kalian, bukan untuk kami. Ya, itu jawaban mereka. Mereka tidak pernah mau KB. Anaknya banyak. Kenapa? Karena mereka perlu orang yang bekerja di ladang. Luas ladangnya sampai dengan 20 hektar. Ya. Dan canggih. Ladang mereka canggih. Ya. Tidak lagi seperti ladang kita. Kita ada satu rantai, nanti bertengkar sama tetangga yang rantai yang lain, ya kan? Siapa yang kasih naik air, tutup di sini, nggak dapat air sana. Ya. Belum canggih cara cocok tanam kita. Mereka 20 hektar itu sepanjang mata memandang. Tidak ada pematangannya. Pematangannya satu aja. 20 hektar, 10 hektar seperti itu. Itu hebatnya mereka. Oke, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi sebelum mereka juga, kama salil ladzina min qablihim qariban zaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Sebagaimana kama salil ladzina min qablihim qariban, sebagaimana seperti orang-orang Yahudi sebelum mereka, ya. Zaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, maka mereka itu diusir
Ya, mereka itu pernah dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'az. Dibunuh berapa orang? Sekitar 800 orang dieksekusi. Kenapa? Karena mengkhianati. Ya, dibunuh oleh Sa'ad. Dan Sa'ad itu adalah orang yang meninggal, pada saat dia meninggal dunia, arasy Allah bergetar. Tahu arasy? Arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Setiap hari malaikat masuk ke arasy itu 70.000 malaikat. 70.000. Satu malaikat apabila dikepakkan sayapnya itu gelap semua bumi. Satu sayapnya dikepak itu gelap semua bumi. Kalau dua, nggak tahu apa yang terjadi. Nggak pernah terjadi siang. Itu satu malaikat masuk ke arasy setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Pada saat meninggal, maka arasy Allah bergetar. Ihtazzat arsyur rahman. Kenapa? Karena dia mengeksekusi orang-orang Yahudi yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dieksekusi satu persatu. Ya, dibunuh orang Yahudi tersebut. Karena nggak ada obatnya lagi. Obat mereka itu adalah bunuh diri. Ya, sudah pernah saya sampaikan kan? Bagaimana taubat umat Nabi Musa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalau dia hidup lagi, dia tetap akan kufur lagi. Begitulah bandelnya orang-orang Yahudi tersebut. Maka taubatnya cuma satu, bunuh mereka, eksekusi. Nah, kenapa sekarang orang-orang lebih suka mengikuti Yahudi? Dikarenakan mereka mengikuti syaitan. Ada sebuah anekdot dari salah seorang syekh kami di Mesir, bahwasanya setan itu rusak gara-gara belajar sama Yahudi. Ya, bukan setan yang menggoda Yahudi, tapi setan itu rusak gara-gara melihat Yahudi. Begitulah jahatnya Yahudi tersebut. Ya, Allah berfirman, kamasali syaitan, ya, seperti syaitan. Iz qala lil insan ukfur. Dan syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kalian. Falamma kafara, dan pada saat manusia itu kufur, apa dikatakan oleh setan? Qala inni bariun, aku lepas ya, nggak tanggung jawab ya. Coba bayangkan, itu kata setan. Pertama diajak ukfur, falamma kafara qala inni bariun, ya, minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut terhadap Allah, Rabb alam semesta. Syaitan sendiri takut sama Allah. Tapi kenapa diajak kita? Dibisiknya, bro, malam minggu pacaran, ngapain duduk di rumah? Ya kan? Turunin mesin katanya kan. Anak orang. Udah bawa bawa cewek itu, dijelajahnya semuanya. Begitu kita CT scan, ya, anak perempuan orang semua penuh stempel. Ya. Kayak mengena kali ya. Itu dia. Siapa yang ngajak itu? Setan. Setan mengatakan ukfur. Coba ngajak tersi. Setan yang ngajak itu. Sama juga orang, ayo curi aja. Itu kan nggak ada yang tahu dananya. Ya, korupsi aja. Padahal setelah dia bilang itu, apa dikatakan oleh setan? Dikatakan oleh setan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku sendiri itu takut sama Allah. Dahsyat memang. Dahsyat sekali. Levelnya setan itu akan sesuai dengan level keimanan kita. Pada saat kopral, maka yang menggodanya itulah setan yang kopral. Pada saat sudah menjadi kapten, maka yang menggodanya itu adalah setan pangkatnya kapten. Pada saat orangnya itu sudah berpangkat jenderal, maka yang menggoda itu adalah jenderal. Ya. Maka iblis itu turun ke bumi hanya dalam beberapa momen. Nggak perlu dia goda kita. Ya. Iblis yang pertama sekali bermaksiat itu, dia turun ke bumi hanya dalam beberapa momen. Kalau hari ini nggak digoda pun sudah bermaksiat orang. Ya.
Dia bilang, alah nggak usah lah, capek-capek aja turun ke bumi, ngapain, biarin aja situ. Nggak digoda pun mereka udah maksiat katanya. Ya. Jadi momen iblis turun ke bumi itu sangat sedikit, bisa dihitung. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu turun ya, datang, digodanya Nabi Ibrahim, ya, dia bilang, ayah bodoh, masa anakmu kau sembelih? Apa dibilang Nabi Ibrahim? Setan kau ya, puam lempar. Itu jamrah pertama. Sampai nanti jadi jamrah wusta dan akabah. Itu ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim melempar iblis. Dan yang kedua diantaranya pada saat hijrah. Pada saat hijrah, Rasul itu dimusyawarahkan tentang eksekusinya. Di mana mereka musyawarah? Di DPR. Nama DPR-nya Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa itu tempat musyawarah orang-orang kafir. Mereka bersepakat, apa yang harus kita lakukan dengan Muhammad? Ya udah, kita ikat aja dia di pohon kurma, biarin aja kayak itu dia. Nanti kalau ada serangga kita kasih serangga, misalnya kayak itu. Oh nggak betul idenya, ide yang lain lagi. Kita pukul dia sampai jerah, biar dia tahu rasa. Nggak betul. Siapa yang bilang nggak betul? Itu iblis menyerupai manusia. Datang dia, ikut dalam musyawarah itu. Apa dia bilang? Salah seorang dari mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu bunuh aja Muhammad. Itu baru ide brilian. Kenapa? Kalau kamu bunuh dia, maka tidak ada yang berani untuk menghakimi kalian. Eksekusi malamnya, ternyata Rasul sudah hijrah. Itulah bagaimana tabiat orang-orang Yahudi di atas muka bumi ini. Dan bahkan mereka itu bukanlah musuh Islam yang kuat. Tidak pernah diperhitungkan. Musuh Islam yang paling kuat itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy. Mereka berperang face to face. Orang Yahudi tidak pernah berperang secara face to face. Semoga beberapa ayat ini menjadi ibrah bagi kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.